Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa berjumpa kembali di acara rutinitas kegiatan dari Bisyarah ID, yaitu Jumat Berbagi. Alhamdulillah ini sudah episode ke-68. Bisyarah melakukan kegiatan Zoom online kelas Jumat Berbagi, yaitu Zoom gratis untuk berbagi ilmu. Nah, yang mana pagi hari ini temanya sebenarnya tema yang sangat menarik dan bermanfaat. Kenapa seperti itu? Karena sebagai pengusaha atau pebisnis yang mana saat ini banyak sekali ingin mengimplementasikan bisnis, mengembangkan bisnis. Nah, tapi dengan cara-cara kapitalisme, yang mana dalam pembentukan perseroan maupun permodalannya, melakukan akad sirkahnya itu tidak sesuai syariah. Nah, kita bisa lihat nanti disampaikan oleh gurunda kita, Ustaz Condro, apa sih perbedaan sirkah kapitalisme sama sirkah islami? Yang mana ini memang ada ada ruh ideologinya di dalam mengimplementasikan sirkah tersebut, yang memang belum terlalu banyak dibahas oleh para ulama, dan alhamdulillah ulama kami sudah membahasnya dan cukup detail mengenai sirkah kapitalisme ini. Yang tentunya kita sebagai pebisnis muslim itu harusnya menjalankan bisnisnya ya sesuai syariah Islam. Maka akan menjadi sangat fatal kalau kita ingin bisnis kita sesuai syariah tapi implementasinya dengan cara kapitalisme. Nah, alhamdulillah gurunda kita Ustadz Dwi Condro sudah rawuh. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Siap, alhamdulillah auranya berseri-seri karena sudah masuk Syawal, jadi tidak puasa lagi ya Rat ya. Oh, atau masih puasa Syawal ya Rat? Belum selesai. Oh, belum selesai, siap. Dan hari ini kayaknya ada undangan lagi, jadi mungkin dihut lagi puasa Syawalnya. Siap. Dari studio di rumah ini Rat? Atau dari mana? Di studio kantor. Oh, studio kantor. Siap. Oke, alhamdulillah. Nah, pagi hari ini gurunda kita Ustadz Dwi Condro akan berbagi ilmu apa sih perbedaan sirkah kapitalisme dengan sirkah islami. Ya, yang mana ini sangat penting untuk kita pahami sebagai dasaran fundamental juga gitu. Karena memang kalau Anda melakukan dengan cara sirkah kapitalisme itu terlihatnya lebih mudah untuk bisa segera kaya. Tapi sebenarnya itu juga tidak sesuai syariah, dan hati-hati bisa juga berdampak menjadi harta yang haram. Nah, yang mana banyak pebisnis muslim yang belum mempelajari ini, itu terjebak dalam sirkah kapitalisme tersebut. Dulu awal-awal saya juga mengetahui ya juga bingung. Kok iso ya? Kenapa ya? Nah, memang itu butuh pendalaman yang lebih detail, dan nanti gambarannya bisa disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dwi Condro. Nah, untuk itu, monggo kepada gurunda Ustadz Dwi Condro, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol, Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu yang mulia ini dari Bisyarah ID. Insya Allah hari ini tadi sudah disampaikan kita akan membahas tentang perbandingan antara sirkah Islam dan sirkah kapitalis. Dua-duanya sirkah ya, karena sirkah itu kalau di Indonesia kan maknanya juga
perseroan, bisa juga perusahaan, bisa juga persekutuan, bisa persyarikatan, bisa juga kooperasi. Dari kata corporation. Corporation itu sebenarnya syirkah atau syarikah. Nah, oleh karena itu, di dalam kapitalis itu juga ada syirkah. Di dalam Islam juga ada syirkah. Nah, tapi bedanya apa? Ada syirkah yang syar'i dan ada syirkah yang tidak syar'i. Jadi walaupun sama-sama bersekutu, sama-sama bersero, tetapi ada yang syar'i dan ada yang tidak syar'i. Baik, kita langsung masuk ke materi. Jadi tema kita adalah perbandingan antara syirkah Islam dengan syirkah kapitalis. Saya mulai dari pengertian syirkah secara bahasa. Syirkah secara bahasa ini sangat penting untuk mengambil intisari dari syirkah. Asyirkatu fil lughah faltun nisbaini fasoidan bihaitsu la yutamayyizul wahidi anil akhar. Syirkah menurut pengertian bahasa itu adalah mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi pengertian syirkah secara bahasa itu mencampurkan, meleburkan. Berarti kalau sudah siap bersyirkah harus siap melebur, siap bercampur. Makanya saya selalu menganalogikan syirkah itu seperti siap menikah. Siap menikah berarti siap menjadi satu keluarga. Kemudian kita lihat pengertian syirkah secara syar'i. Syirkatu syar'an hiya aqdun bainas naini fa aksara. Yattafiqani fihi 'alal qiyami bi amalin maliyyin. Because diribhi. Syirkah secara syar'i itu adalah aqdun bainas naini. Akad dari dua bagian atau dua pihak fa aksara atau lebih yattafiqani fihi yang kedua belah pihak itu bersepakat atau berakad di dalamnya alal qiyami bi amalin maliyin untuk mewujudkan amal usaha because diribhi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Ini yang kemudian dikenal dengan istilah syirkah uqud ya atau syirkah akad, yaitu tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Karena ada syirkah yang tujuannya tidak memperoleh keuntungan, namanya syirkah amlak. Syirkah kepemilikan itu hanya sama-sama memiliki harta atau barang secara bersama, tapi tidak untuk dibisniskan. Itu namanya syirkah amlak. Jadi kalau syirkah di sini maksudnya adalah syirkah uqud ya, atau syirkah akad. Uqud itu jamak dari akad. Berarti syirkah ini memang tujuannya adalah untuk bisnis, untuk memperoleh keuntungan. Kalau cuma bareng-bareng punya harta itu namanya syirkah amlak. Nah, dari definisi ini, karena ini definisi syar'i ya. Definisi syar'i itu hakikatnya adalah hukum syariat yang bersifat kulliyah. Kulliyah itu maknanya bersifat menyeluruh atau bersifat umum. Karena ini hukum syariat yang bersifat umum, maka definisi syariah ini bisa untuk menghukumi praktek-praktek syirkah yang merupakan cabang atau turunan-turunan. Termasuk syirkah dalam kapitalis. Karena syirkah dalam kapitalis itu zaman Nabi mungkin belum ada secara persis. Contoh syirkah kapitalis itu misalnya adalah perseroan terbatas. Kemudian CV ya, atau persekutuan komanditer kalau bahasa Indonesianya. Termasuk firma, itu walaupun cuma 2 orang, tetap syirkah. Termasuk koperasi, nah itu termasuk syirkah. Itu syirkah-syirkah kapitalis. Nah, syirkah-syirkah itu benar apa tidak? Kita bisa melihat dari definisi syar'i ini. Jadi kalau lihat definisi syar'i ini, syirkah itu tidak hanya bersekutu. Kalau hanya melebur, bersekutu, itu baru makna syirkah secara bahasa. Maka kata kunci dari syirkah
secara syar'i ini adalah yattafiqoni fihi alal qiyami bi amalin maliyin. Kata kuncinya itu pada peleburan atau persekutuan itu dalam rangka untuk mewujudkan amal usaha atau bisnis tertentu. Jadi kalau cuma bersekutu di dalam harta, tetapi tidak dalam rangka untuk mewujudkan sebuah amal usaha, maka tidak bisa disebut syirkah secara syar'i. Syirkah ukut ya, secara syar'i. Tidak bisa. Jadi itu hanya kumpulan uang, kumpulan harta. Ini inti dari makna syirkah. Makanya nanti kita bisa melihat syirkah dalam kapitalis itu sah atau tidak. Kita bisa lihat apakah di dalam meleburnya dua pihak itu bisa terwujud sebuah amal usaha atau tidak. Kalau tidak bisa, berarti itu bukan syirkah. Misalnya uang ketemu uang, saya punya uang 100 juta, Ustadz Firly punya uang 200 juta. Kalau lebih banyak, ya lebih kaya kan. Kalau 100 juta digabung dengan 200 juta, apakah itu sudah menjadi syirkah? Itu syirkah secara bahasa sudah terpenuhi. Tetapi syirkah secara syar'i belum terpenuhi. Kenapa? Karena uang kalau bertemu dengan uang tidak bisa terwujud amal usaha. Berarti dari definisi ini mengharuskan akad itu terwujud amal usaha. Berarti di dalam definisi ini, dalam syirkah itu harus ada pihak yang mengelola usaha. Kalau tidak ada pihak yang mengelola usaha, berarti syirkahnya belum syar'i atau tidak syar'i. Istilah dalam fikih masih disebut tidak sah. Tidak sah itu sama dengan batal. Jadi harus hati-hati ya. Batal itu konsekuensinya lebih berat daripada haram. Karena kalau disebut akad itu batal, maka semua amal usaha di atasnya itu dianggap haram. Jadi haram itu konsekuensi atau buah dari batalnya akad. Makanya saya biasanya pakai contoh pernikahan. Menikah itu bisa haram, bisa batal. Haram itu contohnya menikah, laki-laki memukul istrinya tanpa sebab. Tahu-tahu dia jengkel, istrinya dipukul. Itu hukumnya haram. Itu pelanggaran hukum taklifi. Tapi kalau menikah itu batal, berarti apa? Pernikahan laki-laki perempuan itu misalnya tidak menggunakan wali ya. Sekarang lagi ngetren. Menikah tanpa wali, menurut pendapat yang kuat itu tidak sah, batal. Konsekuensinya apa? Berarti ketika dia berumah tangga, dianggap berzina terus. Kenapa? Karena pernikahannya batal. Nah, itu harus hati-hati. Baik, kita masuk hukum syirkah itu boleh ya, jais berdasarkan takrir Rasul. Kalau takrir Rasul berarti amal itu dilakukan oleh sahabat, diketahui oleh Rasul dan Rasul menyetujui. Itu namanya takrir Rasul. Tapi juga ada qaul Rasul dalam hadis qudsi ya. Kalau inti dari hadis qudsi itu diawali dengan firman Allah. Tapi dalam redaksi Rasul namanya hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, ana salisus sarikaini, malam yakun ahaduhuma sahibahu. Fa in khana kharajtu min bainihima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana salisu sarikaini. Saya ini menjadi pihak ketiga dari dua pihak yang bersirkah. Jadi kalau ada dua pihak bersirkah, itu Allah ikut. Maknanya apa? Kata para ulama memahami ini, maknanya Allah siap memberikan barokah kepada orang yang mau bersirkah. Ini luar biasa. Kalau Allah ikut dalam sirkah kita kan hebat. Misalnya bisaroh itu sirkah. Jangan main-main, yaitu ada Allah di situ. Amin. Maksudnya Allah siap memberikan barokah. Tapi ada syaratnya. Allah tetap akan bersama sirkah itu, syaratnya cuma satu sebenarnya.
malam yakun ahaduhuma sahiban, selama salah satu pihak yang bersirkah itu tidak mengkhianati saudaranya atau teman sirkah. Fa'in khona, kalau ada yang berkhianat, kharajtu min bainihim, maka aku akan keluar darinya. Jadi kunci sirkah agar barokah terus itu hanya satu, yaitu amanah. Lawan dari amanah itu khianat. Kenapa ini ditekankan betul di dalam hadis ini? Nanti kita bisa lihat, inti sari dari sirkah itu memang peleburan. Jadi sirkah itu membuat semua pihak menjadi memiliki secara bersama perusahaan itu. Kalau memiliki secara bersama kan tidak ada atas, tidak ada bawah. Tidak ada atasan, tidak ada bawah. Semua memiliki secara equal, secara sama. Kalaupun ada pimpinan itu hanya manajemen saja, tapi bukan dalam hal kepemilikan. Berarti kalau sama-sama memiliki itu kan sudah nggak ada kontrol. Beda sama pekerja. Kalau pekerja itu kan ada jam kerjanya. Kalau pemilik itu kan jam kerjanya bisa 24 jam, bisa nggak jelas, itulah diperlukan amanah. Karena amanah itu yang tahu itu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman sirkahnya nggak ada yang tahu. Dia itu serius memikirkan perusahaan atau tidak, dia sungguh-sungguh memikirkan perusahaan atau tidak, ini nggak bisa terdeteksi. Kecuali Allah yang akan mengontrol. Makanya kalau sirkah itu kok sudah seperti neraka, sirkah itu hanya konflik terus, itu insya Allah sudah nggak barokah. Kenapa? Allah sudah keluar dari sirkah itu, biasanya karena apa? Ada yang khianat, ada yang tidak amanah, ada yang nggak serius, ada yang cuma gandul saja ya, menggantung saja. Yang kerja Ustadz Firly terus misalnya, yang lain tidur. Itu namanya apa? Yang lain tidak amanah. Kalau gitu Allah nggak mau bareng-bareng. Tapi kalau semua serius, semua memikirkan, semua terus diskusi, walaupun tidak harus offline ya, diskusinya harus online, nah itu berarti Allah masih melihat, ini semua peserta masih serius, masih amanah. Insya Allah membawa barokah. Selanjutnya yang penting kita harus lihat rukun dan syarat dari sirkah. Jadi dalam muamalah itu rukun yang penting 3 ya. Yang pertama al-aqidani, 2 pihak yang berakad. Syaratnya semua mempunyai kecakapan di dalam melakukan tasarruf atau tindakan hukum. Yang nomor 2 ini yang paling penting. Biasanya kalau kita membahas akad muamalah itu yang paling penting poin kedua yaitu ma'qud alaihi atau objek akad. Karena rukun itu semua wajib terpenuhi. Kalau ada satu yang kurang, kayak tadi nikah kalau nggak ada wali, tidak sah. Termasuk di dalam sirkah ini. Nah, biasanya yang tidak terpenuhi itu nomor 2. Hampir semua sirkah-sirkah kapitalis itu nanti nomor 2, yaitu apa? Tidak ada amal. Di sini disebut ma'qud alaih atau objek akadnya harus ada pekerjaan atau amal. Kalau modal itu dan atau. Berarti modal itu boleh ada, boleh juga tidak ada. Yang wajib ada itu pekerjaan atau amal. Berarti mengharuskan adanya pengelola dalam sirkah itu. Kalau nggak ada pengelola, berarti rukun kedua tidak terpenuhi. Jatuhnya batal. Harus hati-hati. Yang nomor 3 harus ada sigot ijab qabul. Nah, biasanya nanti yang lemah itu di dalam akad sirkah ya. Draft akad sirkah kalau mengikut kepada notaris itu biasanya tidak ada sigot ijab qabul. Akad itu boleh tertulis, asalkan sigot ijabnya ditulis, sigot qabulnya ditulis. Biasanya dalam notaris itu kan hanya pihak satu, nama, bapak ini, alamat, tanggal lahir, nomor KTP. Pihak 2, bapak ini.
alamat, nomor KTP, tanggal lahir, kemudian bersama-sama bersepakat untuk melaksanakan pasal 1, 2, 3. Nah, itu berarti hanya ada qabul, tidak ada ijabnya. Akad seperti ini tidak sah, ya, karena tidak ada ijab, hanya ada qabul. Itu contoh, harus hati-hati. Rukun ketiga biasanya tidak terpenuhi kalau hanya mengikut notaris, ya. Baik, kita masuk perbedaan sirkah Islam dengan sirkah kapitalis. Saya membuat ada 10 titik perbedaan. Kayak ngajari anak, ya. Biasanya kalau anak itu senangnya melihat gambar ada 10 titik perbedaan. Kalau bisa dapat, nanti dapat hadiah. Di dalam sirkah juga ada 10 titik perbedaan. Menurut siapa? Ya menurut saya. Kalau kurang ya boleh ditambahi. Nomor 1, perbedaan sirkah Islam atau perseroan syariah dengan sirkah kapitalis apa? Dalam perseroan syariah atau dalam sirkah Islam, di antara para pesirkah harus ada pihak yang menjalankan usaha atau bisnis secara langsung, mubasyaratan kalau dalam bahasa kitabnya. Harus ada pihak yang mengelola secara langsung dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Perseroan syariah tidak boleh hanya kumpulan pemodal saja. Pemodal ketemu pemodal, ketemu pemodal, atau modal ketemu modal, ketemu modal, kemudian membuat badan hukum perseroan. Selanjutnya yang menjalankan bisnisnya justru pihak lain yang digaji untuk menjalankan perusahaannya, yang disebut dewan direksi, sebagaimana yang terjadi pada perseroan kapitalisme. Jadi PT, perseroan terbatas, itu hanya perseroan antar modal, makanya disebut sirkah musahamah. Yang bersekutu itu hanya modalnya saja, modal ketemu modal ketemu modal, kemudian membuat badan hukum. Setelah jadi PT, dia menunjuk dewan direksi yang digaji untuk menjalankan usahanya. Nah, ini perseroan yang batal, perseroan yang tidak sah. Loh, kenapa nggak sah? Karena akad sirkahnya belum sah. Kalau akad sirkahnya belum sah, kok menunjuk pekerja atau mengangkat pekerja, berarti akad ijarohnya dengan pekerja itu tidak sah. Sesuai kaidah fikih, idza saqatal aslu saqatal far'u. Apabila gugur akad pokok, maka gugur pula akad turunan-turunannya atau akad cabang-cabang. Jadi kalau akad sirkahnya belum sah, maka pengangkatan dewan direksinya tidak sah. Itu analogi yang paling mudah. Kalau ada laki-laki perempuan pacaran terus sampai setahun, tiba-tiba perempuannya menuntut untuk dinafkahi, kok laki-lakinya setuju, akad nafkah ini tidak sah. Kenapa? Karena akad nikahnya belum sah. Kalau akad nikahnya belum sah, maka turunan akad nikah, yaitu nafkah, itu tidak sah juga. Kalau akad sirkahnya tidak sah atau belum sah, maka pengangkatan dewan direksinya tidak sah. Wah, ini berat ini. Nomor 2, semua orang yang telah berakad sirkah itu harus siap melebur menjadi satu. Baik yang melebur itu manusianya saja, maupun yang melebur modalnya saja, atau dua-duanya. Jadi dalam pandangan Islam, sirkah itu memang bisnis, bekerja. Yang bekerja itu boleh tenaganya atau manusianya, boleh juga uangnya saja yang bekerja. Jadi Islam memandang sama antara modal dengan tenaga. Beda dengan kapitalis. Kalau kapitalis yang dipandang itu hanya modal saja. Kalau orang nggak punya modal, nggak bisa masuk dalam perseroan. Kalau dalam sosialis kebalikannya. Sosialis hanya memandang tenaga saja, tidak menghargai modal sama sekali.
Dalam perseroan kapitalisme, peleburan itu hanya dilihat sebatas modalnya saja yang disertakan. Karena hanya kumpulan modal. Hubungan mereka hanya sebatas hubungan bisnis yang bersifat material saja. Siapa saja yang memiliki modal yang besar, maka mereka bisa ditarik untuk masuk dalam perseroannya. Sudah nggak lihat orangnya, karakternya, akhlaknya, kepribadiannya, yang penting duitnya. Makanya disebut kapitalis. Kapitalis itu kan capital itu modal, kalau bahasa Arabnya roksumaliyah. Roksun itu kepala, maliyah itu modal. Kapitalisme itu kepalanya modal. Kayak Mr. Crab itu ya. Yang dipikir cuma uang. Yang nggak tahu Mr. Crab ya harus banyak nonton SpongeBob ya. Nomor 3. Jika ada modal dalam bentuk barang, harus siap dileburkan sebagai milik bersama. Ini hati-hati ya. Kemarin saya menangani sirkah yang mau mensirkahkan tanah dan gedungnya, tanah dan rukonya. Saya beri peringatan, ini kalau tanah dan gedung disirkahkan harus siap menjadi milik bersama, sudah nggak bisa diklaim milik pribadi. Oh gitu ya. Konsekuensinya apa? Nanti kalau sirkah bubar, kalau seluruh pesirkah mengendaki itu dijual, harus dijual. Walaupun bisa saja dikembalikan ke pemilik modal semula, bisa saja. Tapi artinya itu semua tergantung kesepakatan. Tidak boleh menang-menangan. Namanya sirkah itu peleburan. Mereka sudah bersama-sama memiliki harta itu. Jadi kalau sirkah itu bubar, misalnya ada kerugian, maka barang itu harus siap dijual. Dan hasilnya dibagi sesuai dengan persentase modal awal. Makanya kalau rumah disirkahkan, tidak boleh hanya dalam bentuk sewa saja. Itu tidak sah. Misalnya rumah saya kalau disewa karena pinggir jalan per tahun 100 juta. Ya sudah ditulis di neraca saya menyertakan modal 100 juta. Itu tidak boleh. Tidak sah. Karena sewa itu hanya pemindahan manfaat. Sementara sirkah itu pemindahan kepemilikan dari milik pribadi menjadi milik bersama. Nomor 4. Suara dalam sirkah Islam atau perseroan syariah itu mengikuti manusianya, bukan mengikuti modalnya. Kalau dalam kapitalisme itu sesuai dengan jumlah sahamnya. Kalau dalam Islam, setiap pengelola memiliki suara yang sama, walaupun modal yang disertakan berbeda-beda. Misalnya ada 5 orang, yang satu 1 miliar, 700 juta, 500 juta, 100 juta. Kemudian yang satu cuma 10.000. Suaranya sama. Kalau yang 10.000 nggak setuju, ya nggak boleh jalan. Terutama untuk hal-hal yang strategis ya, bukan hal yang teknis. Kalau dalam perseroan kapitalisme, suara mengikuti persentase jumlah saham. Makanya kalau dalam kapitalis, dia punya 51% saham, dia berhak ngomong apa saja. Kemauannya harus disetujui, karena 51%. Kalau dalam Islam tidak boleh. Karena dalam Islam itu yang bersirkah orangnya, bukan modal. Yang berakad itu orang, bukan modal. Yang memiliki perusahaan itu orang, bukan modal. Nomor 5. Seluruh pesirkah itu pemilik perusahaan. Oleh karena itu, bagi pengelola, semua pengelola itu punya kewenangan, punya hak, punya kewajiban yang sama. Walaupun dalam pelaksanaannya ada pembagian tugas, ada yang direktur utama, ada yang direktur keuangan, ada yang direktur pemasaran, ada yang direktur produksi misalnya, itu hanya untuk memudahkan menjalankan perusahaan saja. Hakikatnya, seluruh pengelola itu punya tanggung jawab yang sama, beban yang sama, untuk semua bagian. Baik itu bagian keuangan, pemasaran, produksi, SDM, itu sebenarnya bebannya ada di pundak semua pengelola.
Jadi misalnya pemasaran jeblok ya, nggak boleh hanya nyalain direktur pemasaran. Yaitu kesalahan semuanya, harus dirembuk semua, harus dipikirkan bersama. Itu yang namanya syirkah. Nomor 6. Setiap keputusan yang dibuat harus disepakati seluruh peserta dan harus mufakat. Ini terutama untuk keperluan-keperluan yang sifatnya strategis ya. Kalau teknis sudah ada pembagian tugas ya sudah, jangan musyawarah terus nanti malah nggak jalan-jalan. Kalau sudah diamanahkan bagian pemasaran ya sudah jalan, bagian produksi jalan. Yang strategis itu misalnya ini perusahaan kuliner, kemudian nggak laku, berubah jadi properti. Nah ini perlu keputusan bersama. Kalau 5 orang tadi, 1 nggak setuju, walaupun modalnya cuma 10.000, yang 1 miliar nggak boleh memaksakan diri, nggak boleh. Jika ada satu anggota syirkah yang tidak setuju, maka keputusan tidak boleh dilaksanakan, walaupun yang tidak setuju itu modalnya sangat kecil. Beda dengan perseroan kapitalis, keputusan ditentukan oleh pemegang saham mayoritas. Makanya kalau ada satu orang menguasai 51% saham, apapun yang diinginkan harus disetujui oleh seluruh peserta, seluruh perusahaan. Maka yang disebut memiliki itu kuncinya 51% atau lebih. Itu disebut memiliki perusahaan. Kalau dia menguasai 51% saham atau lebih, dia pengen direktur utamanya siapa saja, terserah dia. Kalau yang ingin jadi direktur utama itu istrinya, ya semua harus setuju. Kalau yang ingin jadi direktur utama anaknya, semua harus setuju. Kalau yang ingin jadi direktur utama kucingnya, ya semua harus setuju. Nomor 7. Jika ada penambahan modal baru atau masuknya peserta baru, harus disetujui oleh seluruh anggota sirkah. Jika ada yang tidak setuju, tidak boleh diterima. Nah, ini terutama untuk pembahasan modal atau pesirkah yang baru masuk. Beda sama kapitalis. Kalau kapitalis tinggal jual saham, jual saja. Nah, dalam Islam, kalau seluruhnya setuju, maka akad sirkah lama harus ditutup. Tutup buku, dan selanjutnya harus dilakukan akad sirkah yang baru dengan pembukuan yang baru. Kenapa begitu? Ini tuntutan keadilan sirkah. Tidak boleh modal yang sudah berjalan lama disamakan dengan modal yang baru masuk. Makanya harus tutup buku, kalau ada bagi hasil dibagi dulu. Setelah dibagi kembali ke modal awal, nah masuk modal baru itu namanya adil ya. Dalam perseroan kapitalisme untuk menambah modal baru tinggal jual saham saja. Jual saham kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Inilah yang membuat perseroan kapitalis itu memang bisa cepat menggelembung ya, menjadi perusahaan raksasa yang akhirnya menjadi oligarki, bahkan bisa mengalahkan negara karena saking mudahnya menarik modal baru. Nah, Islam itu mengerem dengan apa? Akad-akad itu harus ditepati, harus diikuti supaya tidak ada hegemoni kapitalis yang besar itu menindas yang kecil. Itu dampak dari apa? Sirkah kapitalis. Nomor 8. Jika ada salah satu pesirkah yang tidak setuju dalam permufakatan, sedangkan yang lain setuju, tetap sirkah harus bubar. Jika para pesirkah yang setuju, misalnya tadi 5 ya, 1 nggak setuju, yang 4 setuju, yang 4 masih boleh lanjut untuk membuat perseroan baru dengan akad sirkah yang baru. Yang lama harus bubar. Kalau nama dipakai, ya harus minta persetujuan yang keluar. Bisa diberi kompensasi atau dengan apa? Dengan persetujuan. Kalau ridho ya sudah pakai nama yang baru. Misalnya
Nama sirkahnya Dapur Ngebul ya, karena bisnis restoran, Dapur Ngebul. Kalau bubar ya jadi harus baru brandnya, gitu. Dapur Ngebul Perjuangan misalnya, supaya beda dengan brand yang lama. Beda dalam perseroan kapitalis, keputusan tetap mengikuti suara mayoritas. Jika para peserta yang tidak setuju minoritas, suaranya diabaikan. Tetap yang dilaksanakan adalah suara mayoritas. Nomor 9. Status perusahaan sirka tidak boleh bersifat tetap selamanya. Sebagaimana hukum perseroan kapitalis, bersifat permanen. Kalau sudah muncul SK dari Kemenhumkam, itu berlaku selamanya. Walaupun pemiliknya sudah meninggal semua, itu masih berlaku. Bahkan kadang-kadang bisa disewakan. Gitu. Kalau dalam Islam tidak boleh. Keberlangsungan perseroan syariah dikembalikan pada kesepakatan seluruh anggota yang bersirkat. Jika mereka ingin perusahaannya tetap ada, perusahaan itu akan tetap ada. Jika ingin bubar, ya perusahaan itu akan bubar. Semuanya mengikuti kesepakatan. Nomor 10, ini yang terakhir, yang paling penting apa? Masalah bagi hasil ya. Pembagian keuntungan itu mengikuti kesepakatan, bukan mengikuti prosentase modal yang disertakan. Sebagaimana dalam kapitalis. Kalau keuntungan harus mengikuti modal, padahal dalam sirka Islam ada mudharabah. Mudharabah itu modal ketemu tenaga. Lah kalau tenaga kan nggak menyertakan modal. Kalau harus mengikuti persentase modal, dia nggak dapat apa-apa. Nah, hak untuk mendapatkan persentase keuntungan itu bisa didasarkan tenaganya saja, dia nggak ikut modal sama sekali. Atau modalnya saja, atau kedua-duanya. Dia bisa ikut modal sama tenaga. Beda dalam kerugian. Kalau dalam kerugian, pembagiannya mengikuti persentase modal. Tenaga tidak ikut nanggung kerugian. Kenapa? Karena untuk tenaga saja sebenarnya dia sudah rugi. Yaitu rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran. Sementara dia tidak berhak mendapatkan gaji. Jadi tidak boleh disamakan, walaupun sama-sama adil. Misalnya saya dengan Ustadz Firly ya. Kalau saya punya uang 100 juta, Ustadz Firly tenaga, dikelola menjadi kuliner. Baru jalan 6 bulan tiba-tiba kena pandemi, sehingga harus tutup, bubar. Ketika dilikuidasi, dijual semua, ternyata tinggal 60 juta. Rugi 40 juta. Siapa yang menanggung kerugian? Saya sebagai pemodal. Uangnya dikembalikan 60 juta. Ustadz Firly nanggung kerugian nggak? Nanggung. Yaitu apa? 6 bulan itu rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, nggak dapat apa. Nilainya sama dengan 40 juta. Itulah kaidah fikih al-wadi atau alal mal warifu ala mastolahu alaih. Kerugian didasarkan pada prosentase modal, sementara keuntungan didasarkan pada kesepakatan. 1 miliar bisa melawan 10.000, itu minta bagi hasil yang sama bisa. Itulah indahnya sirkah Islam. Demikian, sementara saya kembalikan ke studio 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, alhamdulillah ilmunya sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Dwi Condro. Dan kalau Anda mendalami, insya Allah cukup memahami apa yang disampaikan oleh beliau, yang mana sebenarnya terlihat sekali banyak perbedaan ya, bahkan secara fundamental maupun dari sisi prosedural berakad. Karena di dalam Islam melakukan akad itu ada prosedur-prosedurnya, nggak bisa hanya asal sepakat. Nah ini yang sebenarnya banyak dilalaikan oleh pebisnis Muslim yang saat ini mengimplementasikannya dalam bisnis. Nah sedikit info dari kami di
di dalam waktu dekat ini, insya Allah kami akan melakukan yang namanya eksklusif workshop Spasi, Sekolah Pengelola Syirkah, batch ke-3. Nah, ini insya Allah akan dilakukan hari Selasa sampai Jumat, tanggal 23 sampai 26 Mei, di akhir bulan ini ya, di Yogyakarta. Bersama para pemateri, insya Allah juga ada gurunda kita, Ustaz Dwi Condro, kemudian juga ada Mas Ringga, nanti beliau akan berbicara tentang sistemasi bisnis, kemudian juga ada saya, termasuk juga ada Pak Chandra dari Xbank, Ketua Xbank, dan juga ada special guest. Nah, ini insya Allah menjadi acara yang komprehensif ya, untuk mempelajari bagaimana bersyirkah. Yang mana saat ini sudah banyak yang mengimplementasikan syirkah, tapi sebenarnya implementasinya salah. Bahkan salah satunya itu mengimplementasikannya dalam bentuk PT yang sebenarnya tadi sudah didiskusikan atau disampaikan oleh Ustadz Condro. Bagaimana perbedaan syirkah yang Islami dengan syirkah yang kapitalis itu. Nah, banyak sekali sebenarnya dampak-dampak dari kesalahan tersebut. Salah satunya ya hegemoni kapitalisme yang sangat dirasakan saat ini. Bagaimana kondisi perekonomian di bangsa kita, di negara kita saat ini sangat timpang. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu akan semakin membesar, dan membesarnya juga tidak tanggung-tanggung gitu. Nah, itu salah satu dampak dari menjalankan akad yang salah. Nah, misalnya saja Anda sudah mulai aware mengenai riba, permodalan ribawi, mungkin pinjam ke bank dan lain-lain. Nah, itu Anda sudah mulai aware. Oke, saya tidak akan menjalankan hal tersebut karena dampak-dampaknya juga dipahami. Nah, tapi jangan sampai salah yang berikutnya melakukan permodalan dengan cara syirkah, tapi tidak yang Islami gitu. Karena dampaknya juga pada hal-hal turunannya tadi. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Condro kan, nanti ada yang dibahas dari sisi hukum taklifinya, ada dari sisi hukum wad'inya. Nah, yang mana masih sangat jarang gitu loh, majelis ilmu yang membahas mengenai hal tersebut secara komprehensif. Nah, insya Allah di Spasi ini kita akan mendiskusikan atau menyampaikan ilmu mengenai syirkah secara lebih komprehensif. Nah, ini insya Allah akan ada di akhir Mei ini. Nah, yang perbedaannya kalau batch 3 ini semuanya sudah include dengan inap hotelnya, dan juga ada opsi pembayaran diangsur yang mana agar mempermudah para peserta. Nah, ini latar belakangnya kami melakukan Spasi. Ada banyak keluhan dari para investor yang mengatakan kesulitan menemukan pengelola syirkah yang amanah, kompeten, dan profesional. Nah, alhamdulillah Bisyarah sudah beberapa waktu ini bisa berkesempatan untuk diskusi keluar kota bersama ketemu pebisnis-pebisnis, dan juga mendiskusikan bagaimana menjalankan bisnisnya. Nah, banyak yang mengimplementasikan syirkah, dan sebenarnya yang lebih banyak itu yang yang melakukan kesalahan atau yang tidak bagus itu malah pengelolanya, bukan pemodalnya. Nah, ini yang menjadi salah satu tujuan Bisyarah untuk melakukan Spasi ini. Kenapa? Karena sebenarnya para pemilik modal itu banyak di luaran itu. Yang dananya ngendon itu tidak produktif itu juga banyak. Tapi jangan sampai nanti terjadi syirkah yang salah, termasuk ketemu pengelola yang nggak kompeten. Gitu. Nah, kemudian visinya apa? Visi Spasi mencetak pengelola syirkah yang amanah, kompeten, dan profesional. Nah, misinya apa? Misi Spasi mengedukasi syirkah yang sesuai syariah ke masyarakat luas. Karena pemahaman syirkah sudah mulai meluas, tapi belum tentu syirkah yang sesuai syariah. Banyak gitu loh yang diskusi sama kami itu bilangnya, oke, kami udah syirkah kok, udah syirkah. Nanti dapatnya bagi hasil. Nah, memang bagi hasil itu salah satu perkara turunannya dari syirkah, tapi syirkah itu nggak cuma bagi hasil. Gitu. Bahkan ada dulu ketemu relasi, dia di capital venture.
Dia bilang, oh kami caranya sudah sesuai syariah karena menggunakan bagi hasil, bukan bunga seperti di bank. Nah, yang perlu dipahami, sirkah itu bukan hanya mengenai itu bagi hasil atau bukan, tapi banyak prosedural yang harus dipahami terlebih dahulu. Kemudian juga mengedukasi sirkah sebagai solusi permodalan tanpa utang ribawi. Nah, karena dasarnya kalau sirkah itu masuknya jadi modal, bukan utang. Nah, maka kalau Anda ingin punya modal tapi nggak ingin utang, itu opsinya bisa melakukan sirkah ini. Kemudian membantu para pengelola sirkah menjadi amanah, kompeten, dan profesional. Nanti juga membahas ketenaga kerjaan, ya kepegawaian, juga sistemasi bisnis, termasuk juga bagaimana laporan keuangan, karena juga masih banyak yang membuat laporan keuangan sirkah itu salah. Jadi bisa jadi sirkahnya mungkin sah, tapi bagi hasilnya tidak sah itu atau salah itu juga bisa. Nah, kemudian memperbanyak kerjasama sirkah untuk memperkuat ekonomi umat. Makanya nanti spasi ini menjadi salah satu cara untuk men-screening para pengelola-pengelola yang kompeten itu. Yang mana nanti insya Allah bisa dibantu untuk mempertemukan kepada para calon pemodal, yang juga para pemodal yang paham sirkah yang sesuai syariah. Dan tujuan terakhirnya, misi kami adalah membangun ekosistem pasar ekonomi syariah. Jadi, biar sesama yang sudah tahu muamalah sesuai syariah ini bekerja sama, dan akhirnya bisa melakukan kerjasama yang sesuai syariah juga. Nah, insya Allah pematerinya ada Ustadz Dwi Condro, ada saya, kemudian juga ada Pak Chandra, Ketua Exbank, yang mana sekarang sudah menjadi GM dari Trust Solusi Syariah. Nah, beliau nanti akan memperlihatkan bagaimana sih untuk membuat daya tarik biar bisa menggait pemodal, karena dulu beliau juga analis bagian kredit di perbankan yang sudah menggelontorkan banyak riba. Nah, kemudian juga ada special guest, nanti kita banyak belajar leadership dari pengusaha nasional yang memiliki banyak cabang outlet dan memimpin ribuan karyawan. Nah, kemudian ada Mas Pramudi Ringga MBA. Nah, beliau banyak menjadi konsultan atau spesialis di bisnis setup dan change management. Nah, alhamdulillah kalau Mas Pramudi Ringga itu dulu juga alumnus PASI batch 1. Nah, materi-materinya kita akan bicara tentang sirkah, visibility study, terus kepegawaian, laporan keuangan, sistemasi bisnis, leadership. Nah, waktunya di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat itu bonus ya, tambahan. Nah, kalau untuk nilainya, itu nilai investasinya di harga normalnya adalah 5.500.000 dan early bird-nya, tapi ini sudah lewat, itu harganya 4,5 per satu orang dan 8 juta itu 2 orang. Itu sudah free room hotelnya dan pembayaran juga bisa diangsur. Nah, walaupun early bird-nya sudah lewat, khusus peserta di Jumat berbagi pagi ini, bila Anda berminat ataupun cuma mau nanya-nanya dulu, silahkan langsung kontak biar bisa tetap mendapatkan harga early bird tersebut. Nah, itu khusus peserta Jumat berbagi pagi ini. Nah, nanti bisa mengkontak di nomor adminnya Bisyarah 0811 2653 523. Nah, venue-nya di Hotel Edge Boutique ya, ini di tengah kota. Makanya bisa sekaligus main untuk orang yang luar kota atau luar pulau. Kemarin insya Allah, alhamdulillah sudah ada yang ikut dari Maros. Maros itu di Sulawesi Selatan. Wah, itu dia baru mau pertama kali ke Jogja sekaligus belajar. Nah, monggo dijadikan agenda ya, investasi leher ke atas itu juga penting. Ya, jangan sampai bisnis Anda yang besar itu ternyata menghasilkan harta-harta yang tidak berkah, harta-harta yang haram, dan khawatirnya juga berdampak pada penggunaan harta tersebut. Nah, itu informasi dari Bisyarah. Nah, yang berikutnya kita bisa masuk ke sesi tanya-jawab. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Dwi Condro, terutama mengenai materi kita pagi hari ini. Nah, prosedurnya adalah melakukan raise hand. Ya, silakan ditekan tombol raise hand untuk nanti saya
persilahkan menyampaikan langsung pertanyaan yang secara langsung, yang mana insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Dwi Condro. Nah, ini yang pertama sudah ada dari Mas Husen ATT. Ini kayak penyanyi dangdut ini, Hamdan ATT. Nah, silakan ada Mas Husen untuk bertanya, dan saya persilahkan dulu untuk open mic-nya. Nah, silakan Mas Husen untuk open mic. Ya, Monggo. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Agak deg-degan juga ini. Waduh. Ketemu artis ya? Bukan, ya, guru sendiri juga. Guru sendiri. Yang mau ditanyakan itu tentang banyak yang bersirka. Maksudnya saya sering bersirka, tapi modalnya itu kecil saya, gitu, kayak 10.000-nya tadi, gitu. Kemudian ya udah kita bagi dua, modalnya 10.000, gitu, minta 50%, gitu modalnya. Nah, apakah memang diporsikan atau memang itu hasil kesepakatan si modal tersebut tentang bagi hasilnya tadi? Kemudian apakah tentang perseroan tadi ya, perseroan itu kapitalis itu tuh kalau misalnya yang saya dapat, kalau misalnya perusahaan yang kedua nih, perusahaannya yang tidak, bukan bir gitu, bukan suatu yang haram yang diperjualbelikan di perseroan itu diperbolehkan membeli sahamnya dan memperjualbelikannya. Nah, yang saya pikir, apakah memang ia bisa gitu menerbitkan saham, kalau misalnya sirkah nih, kemudian terserah sirkahnya mudharabah atau apa, kemudian menerbitkan saham gitu untuk sirkah syariah ini gitu. Siap. Berarti ada dua pertanyaan. Dengan dalil bahwa sirkah ini dikonversikan namanya seperti budak. Jadi budak itu bisa patungan beli budak. Jadi ada budak nih pada fakta dahulu itu, pada zaman sahabat, budak itu ada yang dibeli penuh, dia jadi budak. Hasan Hussein misalnya, ada seorang kemudian dibeli menjadi budak. Jadi kemudian budak itu dijual separuhnya gitu. Apa butuh duit atau gimana? Jadi si budak ini seharinya bekerja di Hasan Hussein, sehari kemudian bekerja di yang lain. Nah, apakah dalil ini bisa diterapkan di perusahaan dengan melegalisasi saham? Siap. Begitu? Ya. Siap. Monggo kepada Ustadz Condro untuk menyampaikan jawabannya. Silakan. Dan okay. Ini cucunya Rasul. Tapi namanya aja. Ada kembarannya memang, Hasan dan Husain. Ini yang yang Husain ini. Siap. Monggo, Tat. Baik. Yang pertama masalah bagi hasil. Ya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa kaidah bagi hasil dibedakan antara kesepakatan bagi untung dengan bagi rugi. Tadi kaidahnya kan al-wadi atau alal mal warifu ala mastolahu alaihi. Kerugian itu dibagi menurut prosentase modal. Nah, ini pentingnya belajar di spasi ini. Jadi kalau modal sudah disertakan, semua harus ditulis. Termasuk modal dalam bentuk barang itu harus ditulis dalam bentuk rupiah. Itu nanti kepentingannya untuk melihat prosentase penyertaan modal. Nanti kalau bagi hasil harus mengacu ke situ, bagi rugi juga mengacu ke situ.
Itu kalau bagi rugi. Tapi kalau bagi untung mengikuti kesepakatan. Nah, supaya adil, kalau Islam kan hanya memberikan ketentuan mastolahu alaihi, sesuai kesepakatan masing-masing pihak. Tapi kesepakatan agar bisa berjalan adil itu mengikuti sandaran yang bersifat waqi'iyah. Misalnya saya bersedekah dengan Mas Husin. Mas Hasan apa Husin? Namanya Hansen. Hansen. Jelas. Digabung. Iya, Mas Hasan Husin. Kalau misalnya Mas Hasan Husin ini ahli kuliner ya, ahli kuliner. Pinter masak, masakannya sangat enak. Sedangkan saya nggak bisa masak. Kemudian mau bersirkah, sirkahnya inang. Berarti sama-sama mengelola, sama-sama modal. Saya 100 juta, Mas Hasan Husin 10.000. Terus minta bagi hasilnya 50%, 50%. Sama-sama mengelola, boleh nggak? Boleh saja. Syaratnya apa? Ada sandarannya ya, sandarannya supaya adil. Kenapa? Mas Hasan Husin minta 50%, modalnya 10.000, tapi pinter masak. Saya 100 juta ikut ngelola tapi nggak bisa masak. Berarti kan kenapa minta 50%, 50%? Ya karena Islam itu menghargai skill, menghargai tenaga. Tidak hanya menghargai uang saja. Mas Hasan Husin kan pinter masak. Sayuran dilirik aja langsung mateng. Nah, itu pertimbangannya seperti itu. Kalau mendasarkan pada modal boleh nggak? Ya boleh juga. Yang penting semua pihak merasa adil. Nah, supaya adil kan butuh pertimbangan-pertimbangan yang bisa mendasarkan kepada fakta. Ya. Fakta keterampilan, fakta modal itu bisa jadi pertimbangan. Kemudian yang kedua, bolehkah dalam sirkah itu menerbitkan saham? Islam tidak membahas saham. Islam itu membahas akadnya benar atau tidak. Saham itu kan hanya istilah, tanda bukti keikutsertaan di dalam modal. Misalnya Mas Hasan Husin itu ikut disaroh, ikut menyertakan modal 100 juta. Kemudian 100 jutanya dikasih tanda bukti berupa sertifikat. Bukti penyertaan modal sebesar 100 juta oleh Bapak Hasan Husin. Itu disebut saham. Berarti Bisaroh sudah mengeluarkan saham. Boleh nggak? Membahasnya jangan saham. Membahasnya itu ketika 100 juta disirkahkan, dimasukkan ke dalam Bisaroh, itu akadnya benar apa tidak. Ingat, penyertaan modal atau investasi modal itu bukan akad jual beli, tetapi akad sirkah. Makanya istilah jual beli saham itu sudah kacau balau. Nggak boleh ada istilah jual beli saham. Karena itu akad sirkah, bukan akad jual beli. Dalam Islam, peristilahan akad itu penting gitu loh. Nggak boleh saham itu diistilahkan dengan jual beli, itu nggak bisa. Itu sudah jelas kerancuan terhadap akad. Coba bayangkan kalau Mas Hasan Husin itu menikah, tanda bukti menikahnya apa? Mendapatkan akte nikah. Kan? Akte nikah itu cuma tanda bukti. Sekarang pertanyaan, boleh nggak menjual akte nikah? Misalnya Mas Hasan Husin bosen sama istrinya mau dicerai, kemudian ada temennya pengen nikah. Udahlah beli akte nikah saja, selesai gitu. Nanti namanya tinggal ganti. Itu logika jual beli saham itu kayak gitu. Nggak bisa jual beli akte nikah itu nggak bisa. Nikah itu akad menikah, bukan akad jual beli. Dalam
di dalam sirkah itu juga akad sirkah, bukan akad jual beli. Jadi nggak boleh ada jual beli saham atau jual beli akte nikah, itu nggak boleh. Kalau mau ganti istrinya Mas Hasan Husin harus diceraikan dulu. Kalau sudah diceraikan resmi, kemudian temannya berakad dengan walinya, berakad dengan bapaknya, dengan akad nikah, bukan jual beli akte nikah. Ya, hati-hati ya Mas Hasan. Belum menikah. Belum menikah, Bro. Lagi mencari. Oh, lagi mencari calon atau akte nikah. Siap. Monggo, yang pertanyaan berikutnya. Sudah kan? Masih ada lagi? Belum dijawab. Berarti memang jual beli saham ya, oh, iya. mutlak tidak bisa ya, istilahnya nggak bisa diharamkan. Siap. Jadi sebenarnya itu penyertaan modal gitu. Sering ada perdebatan aja gitu. Kan apa namanya ya, sama sekelas di antara, kemudian ada perdebatan, kan itu jual beli sekian kan boleh gitu. Kan tidak apa namanya, barang yang dijual juga bukan bir, bukan yang haram. Siap. Begitu, Mas. Ya. Nah, ini jadi timbul pertanyaan berikutnya, belum menikah tapi sudah punya anak. Akadnya apa anaknya itu? Harus jelas. Ternyata penitipan anak. Berarti ijarah ya. Iya, buku ini. Sepupu, siap. Oke. Akadnya hibah anaknya. Oh, bisa ya, anak dihibahkan. Siap. Monggo, yang mau ada pertanyaan lagi, silakan untuk resen. Masih ada sekitar 15 menit lagi, bila mau bertanya. Nah, kalau enggak, saya mau bertanya sedikit. Yang kita pahami, ada pendapat ulama yang memperbolehkan PT. Nah, sedangkan yang kita pelajari dari ulama kita, bahwasanya PT itu batil atau tidak sah. Nah, sebenarnya titik poin krusialnya yang membantah argumentasi PT itu boleh itu titiknya di mana, Tan? Karena khawatirnya bahwasanya ini juga pendapat ulama yang lain yang memperbolehkan PT itu, yang mana akhirnya jual beli saham itu jadi boleh gitu. Nah, mohon mungkin pencerahannya, Tan. Iya, saya hanya menduga saja kalau ada ustadz zaman sekarang yang membolehkan PT, mungkin itu berangkatnya dari makna sirkah secara bahasa saja. Jadi PT itu kan sirkah gitu ya. Karena secara bahasa yang disebut sirkah itu kan khaltun nisbaini fa'aksara. Jadi yang penting ada persekutuan. Walaupun itu persekutuan modal saja ya. Modal ketemu modal itu kan namanya sudah sirkah. Ya. Kalau itu sudah bisa disebut sirkah, berarti sirkahnya sah. Maka kalau dia menerbitkan saham, jual beli sahamnya itu sah gitu. Tapi tadi sudah kita bahas bahwa makna sirkah secara syar'i tidak berhenti sampai di situ. Tapi ada kalimat yattafiqoni fihi alal qiyami bi amali malikin. Jadi kata kunci dari sirkah itu kesepakatannya itu harus dalam rangka mewujudkan sebuah amal usaha. Tidak hanya sekedar persekutuan modal saja. Kalau hanya persekutuan modal saja itu baru disebut sirkah secara bahasa, belum secara syar'i. Nah, kalau secara syar'i belum memenuhi syarat, maka saham yang diterbitkan oleh PT itu menjadi tidak sah, maka jual beli sahamnya juga tidak sah. Urutannya begitu. Itu ya, Allah. Oke, siap. Jadi kalau yang mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkan itu, yang terpenting produknya itu mubah, maka PT-nya juga mubah. Sebenarnya itu pendapat yang lemah ya, Tan? Ya, itu berarti tidak meninjau dari akadnya, tapi produknya. Kalau perusahaan itu produknya halal, maka saham yang diterbitkan halal. Itu logika yang meloncat ya.
Karena akad syirkah itu nggak ada hubungannya dengan produk. Akadnya nanti dilihat, produknya juga dilihat. Jadi kalau berkaitan dengan syirkah itu kan akad di dalam pembentukan atau penggabungan. Jual beli saham itu juga ingin bergabung. Bergabung itu berarti bersyirkah. Bukan membeli produk-produk dari perusahaan itu. Jadi kalau perusahaan itu menghasilkan sepeda motor, berbeda dengan perusahaan yang menghasilkan sepeda motor itu syirkahnya benar apa salah. Dua hal yang berbeda. Termasuk kalau syirkahnya benar tapi produknya itu babi kaleng itu ya tetap haram. Walaupun akad syirkahnya sah ya, Pak. Iya. Ya, berarti itu dua hal yang berbeda gitu. Iya. Dan sebenarnya sebelum berbicara tentang produknya itu bagaimana pembentukannya terlebih dahulu yang harusnya dihukumi ya, Pak. Iya. Oke, siap. Berarti bisa dikatakan pasar modal syariah saat ini sebenarnya belum sesuai syariah gitu gitu. Iya, yang disebut pasar modal syariah itu kan listing ya. Listing dari daftar perusahaan-perusahaan dalam bentuk PT, tapi dilihat produknya itu halal apa haram. Kalau produknya itu halal, maka dia bisa masuk listing pasar modal syariah. Jadi pertimbangannya cuma itu saja, tapi tidak dilihat akad pembentukan PT itu sah atau tidak sah. Itu ya. Oke. Berarti yang membedakan pasar modal konvensional dengan syariah hanya mengenai produk itu saja, Pak? Iya, ya produk. Tapi dalam transaksinya nanti sama saja. Oh, iya. Karena jual beli saham, baik itu saham syariah maupun saham konvensional, ya bisa diperjualbelikan dengan cara-cara yang konvensional. Bisa kan jual belinya itu bisa dengan apa? Dengan kontan ya, on the spot ya. Bisa juga dengan short sale, bisa juga dengan trading on margin. Itu kan semuanya sebenarnya tidak syar'i. Gitu ya. Dan itu mohon maaf sedikit lagi bisa mengarah kepada judi juga kan kalau bermain di saham seperti itu. Ya, terutama transaksi jual beli saham yang tidak tunai itu Pak, insya Allah menimbulkan judi. Seperti short sale ya. Short sale itu kan kesepakatan beli saham hari ini dengan harga hari ini, tapi serah terimanya hari lain, misalnya seminggu lagi atau 2 minggu lagi. Itu kan menimbulkan spekulasi kan. Karena seminggu lagi atau 2 minggu lagi harganya bisa naik, bisa turun. Nah, nanti pasti ketika serah terima saham itu ada yang untung, ada yang buntung. Nah, itu ciri-ciri judi itu begitu. Dan itu ada lagunya, judi. Nah, gitu aja. Iya. Oh, Mas Husen langsung tertawa berarti tahu lagunya itu ya. Paham sekali. Alirannya aliran Bang Roma. Siap. Moga yang mau ada pertanyaan lagi silakan resen. Ngomong kesempatannya ini bareng Ustadz Condro. Dan memang pembahasan mengenai syirkah ini tidak simpel ya. Saya waktu awal belajar itu juga melihatnya nggak sesimpel yang kita pahami di luar begitu loh. Tapi setelah diulik lebih dalam, dibedah, memang kebenaran itu ada dan dari sisi keadilannya pun itu juga terlihat. Nah, jangan sampai nanti kita salah mengimplementasikannya dalam bisnis kita. Dan yang dikhawatirkan udah salah mengimplementasikan tapi bisnisnya jadi gede gitu loh. Nah, itu kalau mau benerinnya semakin susah daripada bisnis yang kecil. Makanya apabila Anda bisnisnya masih kecil, itu juga ada rasa syukur bahwasanya mumpung masih kecil benerinnya lebih mudah. Soalnya jadi kalau belajar fikih muamalah itu opsinya dua. Biasanya mau lanjut terus atau putar balik. Nah, masalahnya kalau putar balik udah paham ilmunya itu berbeda dengan yang kemarinnya belum paham. Nah, biasanya jadi suka nggak bisa tidur di malam hari. Ya mungkin karena banyak nyamuk dan lain-lain ya. Bukan karena tidak paham syariahnya. Siap? Apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Kalau sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian. Ya, Ustadz Condro juga habis ini banyak acara berikutnya. Biasa maklum kalau beliau kan ngartis juga, jadi undangannya sana sini.
Dan monggo kepada Ustadz Condro, mungkin ada pemberian penyampaian penutup kepada rekan-rekan semua yang hadir di pagi hari ini agar juga mengutamakan bisnis yang sesuai syariah. Monggo Ustaz. Baik, alhamdulillah sudah kita selesaikan materi hari ini. Semoga materi ini sebagai pembuka saja ya. Jadi masih pemanasan, belum mendalam, belum mendetail. Bagi yang sudah punya semangat berhijrah, yang sudah semangat ingin meninggalkan riba, solusinya memang hanya syirkah. Kalau kita ingin meninggalkan riba, terus gimana bisa mendapatkan modal yang sesuai syariah? Harus dengan syirkah. Nah, dengan adanya materi hari ini, semoga bisa menjadi pemahaman awal, semangat kita untuk keluar dari riba, kemudian ingin bersyirkah, harus dicukupi dengan ilmu yang mendalam ya, baik ilmu syirkahnya maupun ilmu manajemen keuangan syirkahnya ya, terutama yang terkait. Semoga semangat untuk hijrah itu tidak seperti keluar dari mulut buaya masuk mulut singa. Yes, bedanya cuma kalau mulut buaya langsung dikeletak, kalau mulut buaya mulut singa dijilat-jilat dulu, tapi ya dimakan juga. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Selamat mengikuti pembelajaran yang lebih mendalam. Silakan yang ada keluangan waktu dan keuangan ikut kelas sirkah ya di Spasi ya. Ketemu lagi nanti insya Allah dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz Condro atas ilmu yang disampaikan dan pemaparannya. Insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan harapannya tidak hanya bermanfaat di majelis ini saja, tapi juga di berikut-berikutnya dalam implementasi bisnis. Monggo kepada Ustadz Condro, apabila mau pamit terlebih dahulu, nanti bisa live terlebih dahulu, dan saya mau menyampaikan satu info lagi mengenai Spasi. Jadi silakan kalau Ustadz Condro mau live terlebih dahulu. Oke. Sekali lagi saya menyampaikan info mengenai Spasi ini, yang mana insya Allah akan dilakukan di Jumat ya, Selasa sampai Jumat 23 sampai 26 Mei di Edge Boutique Hotel Yogyakarta. Nah, insya Allah banyak rekan-rekan yang lain yang juga belajar di sini. Kami sudah melakukan batch 1 dan batch 2 ya, jadi sudah cukup banyak yang belajar di dalam Spasi ini, dan juga insya Allah wawasan yang didapatkan itu banyak ya setelah mengikuti workshop ini. Bahkan ada yang akhirnya memahami syirkah itu sampai bilang, ya udah deh, mungkin saya sementara nggak syirkah dulu, tapi menggunakan akad lain. Nah, itu juga ada opsinya. Nah, berarti tidak hanya belajar syirkah, harusnya belajar juga akad-akad yang lain. Tapi memang kalau ngomongin permodalan, opsi yang ideal untuk kita pelajari terlebih dahulu ini mengenai syirkah terlebih dahulu. Nah, nanti juga tidak hanya materi syirkah, ada juga laporan keuangan, manajemen, sistemasi bisnis, kepegawaian. Ngangkat pegawai aja jangan sampai salah. Dan ingat, kalau syirkahnya batil atau syirkahnya tidak sah, itu ngangkat pegawai itu juga tidak sah. Sampai seperti itu urusannya. Nah, makanya mari kita luangkan ya waktu, dan juga monggo yang punya keluangan materi untuk bisa mengikuti. Bisyaro sangat terbuka opsi-opsinya untuk diskusi dan negosiasi. Nah, begitu untuk acara kita di Jumat Berbagi pagi ini. Semoga apa yang disampaikan secara keseluruhan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Begitu, apabila tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sekian, dan semoga kita bisa bertemu lagi di majelis-majelis yang berikutnya. Saya Firly Ferdiansyah dari Bisyaro ID mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, dan juga mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan yang telah tersampaikan. Begitu dari saya. Insya Allah ikuti terus info dari Jumat Berbagi yang insya Allah minggu depan nanti yang isi Pak Chandra dari Ketua Exbank Indonesia.
Nah, itu tentang bagaimana menggait investor. Nah, ini penting karena banyak pengelola atau pebisnis butuh modal kok pas datengin investornya itu tidak membawa amunisi yang cukup gitu. Nah, itu padahal hal yang penting untuk bisa dinilai Anda itu kompeten atau tidak. Siap begitu dari kami, matur nuwun, afwan minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, matur nuwun. wabarakatuh. Oke, Selamat siap. Oke, matur nuwun.